Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah masih ingat meskipun Bapak dah ngajar bahasa Arab. Enggak, bukan pelajaran Bapak bahasa Arab. Sekarang pelajaran fikih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Sekarang tanggal 27. Masuk semua ya. Ini kemarin siapa yang apa nih? Azam. Mana nak? Kemarin apa kalau di sekolah? Senin kemarin. Pas apa? Pas lupa. Sudah. Sudah. Perhatikan, sebelum Bapak mulai mengulas kemarin sedikit, sebutkan perbedaan atau hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat sunnah. 1. Oh, masih buka LKS, benar kada dibuka semalam. 1. Tidak dulu ya, azan iqamah. 2. 3. 4. 5. 6. Ya itulah hasil kalian nak. Kalian ngomong kayak itu menandakan tidak serius. Ya, sayangilah waktu kalian itu. Belajarlah serius. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sebelum Bapak lanjut? Tidak ada ya? Salat sunnah terbagi menjadi berapa? Kemarin sudah awal-awal itu. Terbagi menjadi berapa? 2. Salam masuk. Salam. LKS Bu Nana, LKS apa nak? Mata pelajaran? IPS. Ada yang bawah, coba cari di, ada lagi tidak di situ? Ya. Perhatikan. Macam sholat sunnah ada berapa? 5. Buka LKS lagi. Macam-macam sholat sunnah ada berapa? 5. Hukum sholat sunnah terbagi menjadi berapa? Hukum sholat sunnah terbagi menjadi, oh itulah pencarian muter-muter mana Pak, ndak kate Pak, ndak dibaca, susah nak nyarinya. 2. Apa? 1. Sholat sunnah malam. Astagfirullahaladzim. Nah, di LKS kalian itu sudah lengkap. Sholat sunnah rawatib. Di LKS kalian itu sudah lengkap. Sholat sunnah muakkad. Siapa yang ngisi ini? Alangkah banyak. Apa sebutin nak?
Di LKS kalian tuh ada yang punya stabilo. Nah, biar ada pencarian nantinya. Kalau baca LKS itu lama panjang, biasanya membosankan. Kalau di stabilo, nah ini yang penting. Atau digarisi kalian. Tidak apa-apa, itu hak kalian nak digarisi atau stabilo, itu kan LKS kalian sendiri. Salat sunnah terbagi menjadi dua, muakkad dan ghairu muakkad. Apa itu salat sunnah yang muakkad? Ayo. Yang kuat. Ya, salat sunnah muakkad, salat sunnah yang ditekankan. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah yang Nabi jarang meninggalkan. Kalau kita persentase, Nabi kita itu sholat sunnah muakkad 90%. Pak, tidak 100%. Tidak. Ngapa Pak kok tidak 100% Pak? Karena khawatir nanti takut dianggap wajib sama umatnya. Nanti orang berpikir, kok Nabi setelah sholat isya kok sholat isya lagi? Setiap hari istiqomah seperti itu, maka umatnya khawatir berpikir, oh berarti sholat sunnah setelah wajib itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, kadang Nabi sesekali tidak mengerjakan. Khawatir takut dianggap wajib. Jelas sampai sini? Masih bingung? Bingung enggak kalian? Di LKS sekalian itu sudah lengkap sebenarnya penjelasannya. Cuma karena saya enggak baca, jadi tidak tahu. Ada nanya sampai sini? Nah, Bapak sudah sering ngomongin, kalau belajar fikih, bacalah minimal. Karena nanti kalau seandainya hanya fokus di situ, tidak Bapak jelaskan, sayang waktunya. Oleh karena itu usahakan membaca. Ingat ya, kunci sukses itu membaca. Nabi pertama kali saja dapat wahyu Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Jadi kalau kalian malas baca, ya susah. Nah, minimal baca. Perhatikan, sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat ditekankan. Nabi hampir tidak pernah meninggalkan. Ya, hampir tidak pernah meninggalkan, selalu sering mengerjakan. Sampai sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak ada. Kemudian salat sunnah muakkad terbagi menjadi berapa? Ayo yang keras, buka LKS-nya. Terbagi menjadi berapa? 5. 1. 2. 3, 4. Lima. Ayo coba yang lanang. 1, 2, 3, 4. Lima. Kalian perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang muakkad. Nabi hampir dikatakan jarang meninggalkan. 90% Nabi gawe ke. Rawatib. Yang kedua, salat sunnah malam. 3, Idul Fitri itu idaina, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, Bapak tulis Idul Fitri, Idul Adha. Tahiyatul masjid. Terakhir, apa itu salat sunnah rawatib? Ayo, yang kalian ketahui, apa itu salat sunnah rawatib? Apa? Salat jamak. Yang kalian ketahui saja nak apa? Tidak tahu. Salat qobliyah ba'diyah, itulah salat rawatib. Qobliyah ba'diyah itu salat rawatib. Tahiyatul masjid, apa itu salat tahiyatul masjid? Oh, masih pencarian. Yang kalian ketahui. Apa nak? Apa? Ya,
Ya, sholat ya dilakukan saat memasuki masjid. Benar. Sudah. Ya, kalau salam malam nanti ada pembagiannya. Id, ini fitri, adha, duha sudah jelas. Sekarang sholat rawatib. Ada berapa rakaat dalam sehari semalam yang disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib? Berapa rakaat? 12. Berapa rakaat? 12. Yakin? Yakin. 12 rakaat. Oke. Nah, berarti kan? Nah, berarti rawatib itu sebelum dan sesudah sholat fardu. Kita buat gambaran. Zuhur sebelum atau qobliyah, ba'diyah, atau sesudah, setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kok langsung habis spidolnya, nak? Tidak usah. Habis lagi itu. Pak, isi Pak. Tidak balik-balik lagi kalian. Perhatikan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita buktikan. Kalau kalian mengatakan ini adalah 12, kita buktikan. Subuh. Ada qobliyah tidak? Berapa? 2. Yakin 2? Ada ba'diyah tidak? Yakin? Zuhur. Ada qobliyah? Berapa? 2. Ada ba'diyah? Berapa? 2. Asar. Ada qobliyah? Berapa? 2. Jangan asal ceplos ya, nak. Kita buktikan nanti. Ya, dilihat LKS-nya. Ba'diyah, asar, ada beda? Kalau bingung lihat LKS. Nah, Bapak mau jelaskan yang di LKS. Kalau bingung lihatlah LKS. Katanya ada, nak. Nah, makanya jangan asal ceplos ya. Biasakan membaca. Asar, ada beda? Qobliyah ada. Ba'diyah asar, ada beda? Ada beda? Tidak ada. Maghrib, qobliyah, ada beda? Tidak ada. Ba'diyah maghrib, berapa? 2. Qobliyah isya, ada beda? Kok ragu? Ada beda? Kok ada? Ada beda? Ada. Ba'diyah? Ada. Berapa? 2. Total keseluruhan? 10. Sedangkan ini 12. Kode sinkron? Nah, ayo cari. Antara ini yang salah apa ini yang salah? Ayo bro, praktek. Cari. Belajar mencari. Ini kan tidak sinkron. Kalian mengatakan tadi 12. Oke, Bapak tulis 12. Nah, kemudian kita cek. Kok totalnya 10? Yang mana yang salah? Yang itu apa yang ini? Ayo dicek. Yang mana salah? Yang ini salah? Apa yang ini salah? Yang ini. Berarti kurang 2. Di mana letaknya kekurangannya? Kalau katakan ini, berarti ini kurang 2 jawaban kalian. Di mana letak kurangnya? Apa nak di sini, terserah. Yang mana? Yang pasti harus ada referensinya. Nah, bingung kan lo? Yang ini salah. Sekarang mana? Kalau salah, ini berarti kan kurang 2, nak. Yang mana yang kurang? Biar sesuai dengan yang 12 itu. Isa. Mana Isa? Isa, kenapa? Qobliyah Isa, ada?
Ayo. Tidak dapat. Apa nak? Ba'di asar. Sudah? Bingung? Perhatikan. Di LKS kalian di situ ada kesalahan. Ya. Yang mana yang salah, Pak? Yang nomor 2. Ya, perhatikan. Di LKS kalian nomor 2. Bener tak? Di LKS kalian nomor 2. Ya. Ini yang salah. Pak, kok tahu Pak yang salah yang itu? Coba baca hadis terjemahannya. Di situ ada hadisnya, kalian baca terjemahannya saja. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4. Berarti yang di LKS kalian coret. Ganti. Ayo ganti. Yang di LKS kalian silakan ganti. Sudah? Nah, yang lanang ganti. Sudah nak? Di LKS kalian ada kesalahan. Angkat kepalanya, ngantuk. Itu jam berapa semalam? Tidur jam berapa semalam nak? Sudah ada perubahan enggak? Begadang lagi? Ya. Ngapain nak? Tidur. Bentar lagi istirahat, sabar. Perhatikan. Berarti Nabi jarang meninggalkan ini, hampir selalu mengerjakan. Yang ini hukumnya adalah sholat sunnah muakkad. Sudah sampai sini? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Bapak ulang ya. Subuh itu ada qobliyah 2 rakaat. Ba'diyah tidak ada. Zuhur 4 rakaat. Ba'diyah 2 rakaat. Asar keseluruhan tidak ada. Maghrib hanya ada ba'diyah. Isya hanya ada ba'diyah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Pak, perhatikan. Ini ngapa kok ndak kate? Bapak lingkari dulu ya. Pak, ngapa yang ba'diyah subuh dengan ba'diyah asar itu tidak ada? Perhatikan yang lain. Salat sunnah setelah subuh, setelah mengerjakan salat subuh dan setelah mengerjakan salat asar, hukumnya haram. Bapak ulangi. Salat sunnah dan salat asar itu tidak ada salat sunnah setelahnya. Pak, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar, ba'diyah subuh itu tidak ada. Ngapa Pak? Haram mengerjakan. Jangan sampai sini. Bingung, baru tahu. Salat sunnah itu haram. Kenapa Pak kok haram? Karena sama dengan ibadahnya, waktunya ibadahnya wong selain Islam. Jelas? Karena ada 5 waktu yang haram untuk disolati. Pertama, ini bahas salat sunnah ya. Yang pertama, setelah salat subuh. Haram. Salat sunnah maksudnya. Kalau belum salat subuh tidak masalah. Ya, setelah salat subuh kok mau salat sunnah lagi? Tidak boleh. Kemudian, saat matahari terbit. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, saat matahari tepat di atas kita. Artinya tidak ada bayangan. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, saat matahari terbenam. Setelah sholat asar. Yang keempat, setelah sholat asar, tidak boleh. Haram. Dan yang terakhir, saat matahari terbenam. Haram. Jadi 5 waktu ini haram. Jelas?
Ingat ya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib tak masalah. Pak, misal, contoh, tadi Bapak katakan saat matahari terbit, haram kan? Bener gak? Bener. Kalian minggu, Pak kesiangan Pak, belum sholat subuh, pas matahari terbit, sah tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Yang diharamkan itu sholat sunnah. Kalau belum sholat subuh, lah juga lah sholat subuh. Pas matahari terbit, ya tidak masalah. Hanya saja nanti berdosa atau tidak, tergantung kalian subuh tadi bangun apa tidak. Kalau bangun berarti berdosa. Ngapa? Mengakhirkan. Ada unsur sengaja. Kalau tidak terbangun sama sekali, tidur mati. Nah, bangun-bangun matahari terbit, ya sudah. Sholatlah subuh. Sah sholatnya? Sah. Dosa? Tidak. Ngapa? Tidak terasa kalau subuh dari azan subuh sampai matahari terbit itu tidak terasa sama sekali. Ya, hidup mati. Gimana? Ya sudah, berdosa? Tidak. Kalau tidak terasa sama sekali. Kalau terasa sadar, narik selimut baik. Berdosa. Ngapa? Mengakhirkan. Sama halnya kayak gini. Kalian belum sholat subuh hari ini, jam sekarang, jam 9. Ya, jam 9 kalian belum sholat subuh. Sholat subuh sekarang lah. Boleh Pak? Boleh. Sah Pak? Sah. Siapa yang tidak sah? Boleh dan sah. Berdosa tidak Pak? Kalian tadi subuh bangun tidak? Berarti berdosa kalian sholatnya. Tapi hukumnya tetap sah. Untuk ganti, itulah namanya qadha. Jelas? Kalau tidak terbangun sama sekali, misal dari tidur jam 7 Isya ya, habis sholat maghrib, habis sholat Isya langsung tidur. Bangun setengah 7, siap-siap langsung OTW madrasah. Subuh lewat, berdosa tidak? Ya tidak berdosa kalau tidak sengaja atau tidak terbangun sama sekali. Sampai sini ada yang mau tanya? Tadi bingung? Nah, perhatikan ya. Inilah sholat qobliyah. Pak, di sini ada Pak. Nanti kita akan bahas kalau masuk ke sini. Yang lain ini masuk ke sini nanti. Nah, nanti setelah muakkad selesai baru kita yang ghairu muakkad. Berapa rakaat keseluruhan? 2. Tahan sebentar dah. Itu belah. Sayang waktunya nak. Perhatikan. Ya. Nah, perhatikan ya. Kencing itu dianjurkan ada di beberapa tempat. Yang pertama, sebelum kita belajar itu usahakan kencing. Yang kedua, sebelum tidur. Ngapa Pak saya? Ngapa Pak sebelum belajar kok diusahakan kencing? Biar belajarnya tidak terputus, tidak terganggu. Sebelum tidur. Ngapa Pak sebelum tidur? Biar tidur kalian nyenyak, tidak tengah malam bangun hanya nak kamar mandi. Yang berikutnya, yang ketiga, itu sebelum perjalanan. Biar perjalanan kalian lancar. Agak tengah-tengah jalan, nah nyari pom tidak katik. Nah, cak kudo, cak anjing, kencing. Nah, makanya sebelum UTW itu kencinglah. Pak, perhatikan. Pak nak tidur dan nak kencing Pak. Nah, kencing dengan BAB itu beda. Kalau seandainya kalian kencing, bukan Bapak ngajarin jorok, tidak. Ya, memang ada anjurannya. Kalau kalian meskipun nak tidur tidak terasa kencing, tidak pengen kencing, kalian kamar mandi duduk. Insya Allah kencing. Beda dengan BAB. Kalau BAB kalian tidak mules, nak dipaksa mau pun tidak keluar. Ya, tapi kalau kencing, kalian kamar mandi duduk, insya Allah keluar. Makanya usahakan waktu-waktu itu kencing, istirahat, kencinglah, biar saat belajarnya tidak terputus. Sudah sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi Nabi hampir dikatakan jarang meninggalkan, ya, selalu sering mengerjakan, tapi tidak sampai 100%. Ngapa Pak kok tidak sampai 100%? Khawatir dianggap wajib nanti sama umatnya. Akhirnya umatnya, Nabi sholat ba'diyah terus. Oh berarti ba'diyah itu wajib. Nah, takut seperti itu. Jelas sampai sini?
Ada yang mau ditanya? Hadisnya lengkap di situ. Kemudian waktunya. Kapan waktu mengerjakan sholat qobliyah? Ayo, kapan waktu mengerjakan sholat qobliyah? Kapan waktunya? Di situ ada loh nak. Cuma sayang kalian tidak mau baca. Setelah sholat fardu, ada lagi jawaban lain? Sebelum. Ada jawaban lain? Masih belum dapat Pak di LKS Pak. Qobliyah. Kapan waktunya? Sebelum sholat. Itu baik. Kurang sempurna. Kapan waktu qobliyah Pak? Sesudah masuk waktu sholat, setelah masuk waktu sholat, sampai sebelum mengerjakan sholat fardu. Contoh, ini kan ada qobliyah zuhur, azan zuhur di masjid. Oh, sudah masuk azan. Perhatikan, sholat qobliyah 2 rakaat. Ya. Habis itu setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kawannya manggil, main yuk katanya. Ya yuk main, belum sholat zuhur. Beda, belum sholat zuhur, baru Bapak ulang ya. Azan zuhur, sholat 2 rakaat qobliyah. Ya, qobliyah atau disuruh orang tuanya habis itu. Nak, beliin LPG nak, habis beliin gas nak masak. Kalian belum sholat zuhur. Sudah, kalian beli LPG, nah, habis beli LPG mungkin ngobrol di sana, gibah di sana dengan kawan mungkin, ya. Habis itu kalian setelah balik, misal 2:30, oh ingat, ya Allah, belum sholat zuhur. Ya, belum sholat zuhur, maka kalian sholat zuhur tak masalah. Jelas sampai sini? Sholat qobliyahnya jam 12. Sholat zuhurnya jam 2:30. Boleh. Jelas sampai sini? Ada mau ditanya? Bingung? Sholat ba'diyah, kapan waktunya? Setelah sholat fardu sampai akhir waktu sholat. Jelas? Bapak ulangi. Kapan waktu sholat ba'diyah? Setelah sholat fardu sampai akhir waktu sholat fardu. Contoh, jam 12 masuk waktu zuhur, kalian qobliyah, kemudian ba'diyah, qobliyah, kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu main balas megang HP dan main di HP di situ. Sampai tidak terasa asar pulang 10 menit. Ya Allah, belum sholat qobliyah, belum sholat ba'diyah. Taruh HP-nya, wudu kalau memang batal, ba'diyah zuhur. Boleh tak? Boleh. Pak, terjeda jauh Pak, jam 12 sampai hampir jam 3. Di situ jeda berapa? 3 jam, hampir 3 jam. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Waktu ba'diyah itu setelah sholat fardu sampai akhir waktu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak? Apa nak? Boleh, sah. Kenapa? Karena waktunya masih ada. Ada yang nanya lah sampai sini? Ada ya, karena waktunya masih ada. Bapak Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.